Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan ini, di penghujung 10 malam terakhir, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa memanfaatkan setiap momen-momen ibadah kita. Mudah-mudahan semangat dari sahabat-sahabat semua masih kuat untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Salam dan salawat juga kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'id, dan kepada kita semua sampai dengan hari berbangkit nanti. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di kegiatan kita pada pagi hari ini. Insyaallah hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan tentang 10 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat bakhil yang lahir dari orang kaya. Orang yang memiliki sifat bakhil menganggap bahwa harta itu adalah segalanya. Kebahagiaan itu bisa didapat dari kekayaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 180 mengatakan bahwa sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat nanti. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, penyakit bakhil ini disebabkan oleh 2 sebab. Yang pertama yaitu cinta harta dan takut miskin. Dan yang kedua adalah terlalu panjang angan-angannya. Nah, sifat orang yang terlalu cinta akan harta dan takut akan kemiskinan merasa bahwa dengan harta ini bisa membahagiakannya, sehingga implikasinya bahwa dia tidak menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah Allah yang berikan, gitu ya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ini ada obat yang sifatnya itu berlawanan dengan penyebabnya tadi. Yang pertama, jika cinta harta dan takut miskin, obatnya adalah kita harus senantiasa menanamkan sifat qanaah dalam diri kita. Sifat qanaah ini adalah menerima apa adanya, apa yang Allah takdirkan kepada kita. Sehingga dari sifat ini kemudian akan muncul sifat syukur dalam diri kita. Kemudian penyebab yang kedua yaitu panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini obatnya menurut Imam Al-Ghazali adalah selalu senantiasa mengingat akan kematian. Kita harus menyadari bahwa kematian itu adalah satu hal yang pasti akan terjadi. Setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan mengalami mati, gitu ya. Ada satu hadis yang menyampaikan bahwa satu harinya malaikat maut itu melewat di hadapan kita itu sebanyak 70 kali. Artinya begitu dekat kita dengan kematian, ya. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, umur itu ibarat es batu, dipakai atau tidak dipakai tetap akan mencair, ya. Kemudian yang kedua, hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kesombongan yang lahir dari orang fakir, ya. Kesombongan yang lahir dari orang fakir. Orang yang kaya raya sombong itu dasarnya adalah hartanya yang banyak. Orang yang pintar
kemudian berlaku sombong, itu dasarnya adalah ilmunya yang tinggi. Tapi kalau orang fakir, orang miskin sombong, apa yang harus dijadikan dasarnya sebetulnya? Itu pertanyaannya gitu ya. Tapi ternyata dalam kehidupan kita banyak sekali orang yang tipe seperti ini, dan bisa jadi kita adalah salah satunya ya. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk setiap waktunya selalu senantiasa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak, tidak akan membersihkan mereka dari dosa dan dosa, dan tidak sudi memandang muka mereka. Bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih, yaitu orang yang berzina, penguasa yang suka berdusta, dan fakir miskin yang takabur. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga hal yang dibenci oleh Allah adalah ketamakan yang lahir dari seorang ulama. Seperti yang kita ketahui bahwa ulama ini adalah pedoman, pemberi ilmu kebaikan, yang mengajarkan adab-adab yang baik. Tapi bagaimana jadinya ketika sifat tamak ini dimiliki oleh seorang ulama gitu ya. Baik buruknya rakyat itu tergantung kepada pemimpinnya, tapi baik buruknya pemimpin itu tergantung kepada ulama-ulama yang ada di negara tersebut. Jadi ulama ini memiliki poin yang sangat penting dalam pembentukan adab dan akhlak dari rakyat-rakyatnya. Yang keempat, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurangnya rasa malu dari seorang wanita ya. Sifat malu ini adalah sifat yang mulia ya, sifat yang sangat mulia. Bagi seorang wanita, malu ini adalah mahkotanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa rasa malu ini adalah bagian daripada iman, dan iman adalah tempatnya berada di dalam surga. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu lebih malu daripada seorang wanita ya. Makanya adabnya, tingkah lakunya begitu terjaga, sikapnya sangat terjaga, lisannya sangat terjaga gitu ya. Satu waktu ketika Rasulullah itu hendak menuruni kudanya, itu secara tidak sengaja salah satu kakinya, salah satu betisnya itu terlihat, tersingkap ya, terlihat oleh para sahabatnya, dan seketika wajah Rasulullah itu memerah karena rasa malu. Bayangkan, padahal sahabatnya itu adalah notabene laki-laki, terlihat gitu ya, dan itu membuat rasa malu pada diri Rasulullah. Beda dengan kita ya, kita yang kalau di rumah sering keluar pakai celana pendek di atas lutut gitu ya, atau misalkan selepas wudhu celana kita masih terlinting, betis kita masih terlihat, berjalan dengan bebas. Itu bedanya kita dengan Rasulullah ya. Dan yang perlu ditekankan dalam diri kita adalah rasa malu ini adalah bagian daripada iman kita. Kemudian yang kelima yaitu cinta dunia dari orang yang sudah lanjut usia gitu ya. Sebetulnya tidak ada satu alasan pun bagi kita yang sudah usia lanjut untuk tetap mencintai dunia gitu ya. Nah, yang perlu kita fahami, yang perlu kita dalami adalah menyadari bahwa dunia itu akan hancur, bahwa dunia itu akan hilang. Dunia itu tempatnya kesedihan dan kesengsaraan. Jadi apa yang perlu dipertahankan dari dunia gitu ya. Dan yang kedua, memandang bahwa akhirat itu adalah kekal adanya.
setiap apa yang kita dapatkan di akhirat nanti itu tergantung dari apa yang kita perbuat di dunia. Maka itu setiap tindakan kita di dunia orientasinya adalah untuk akhirat nanti. Kemudian yang keenam, hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemalasan yang lahir dari anak-anak muda, dari kaum muda, gitu ya. Yang kita tahu bahwa usia muda itu penuh dengan energi yang besar, yang luar biasa, yang sejatinya seharusnya itu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, karena Allah itu lebih mencintai anak muda yang beribadah, ya, yang rajin dalam beribadah, gitu. Nah, malas ini memiliki implikasi yang negatif terhadap segala hal. Misalkan saja implikasi terhadap perekonomian bagi orang-orang yang memulai rintisan dalam berbisnis. Ketika mengalami kemalasan, itu sangat berimplikasi dalam perekonomiannya. Atau bagi orang yang sedang menuntut ilmu, maka masa depan yang penuh dengan kebodohan itu akan menunggu di masa depannya ketika rasa malas dalam menuntut ilmu. Jadi banyak sekali hal-hal negatif yang akan kita dapatkan ketika rasa malas ini hinggap dalam diri kita. Makanya jangan sampai rasa malas ini berlama-lama dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu kezaliman yang lahir dari penguasa, ya. Arti dari zalim sendiri adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya, atau dengan kata lain tidak berlaku adil, gitu ya. Allah itu menyatakan secara tegas dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 19, barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar, gitu ya. Dan ada satu pernyataan unik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, pemerintah itu bisa berdampingan dengan kekufuran, tetapi penguasa tidak bisa berdampingan dengan kezaliman. Kufur itu artinya tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya Tuhan, gitu ya. Tapi penguasa masih bisa berdampingan dengan kekufuran. Makanya tidak ayal, tidak aneh, banyak negara-negara non-muslim yang sampai saat ini beratus-ratus tahun masih bisa berdiri. Tapi ketika penguasa berdampingan dengan kezaliman yang menyengsarakan rakyatnya, maka suatu saat negara itu pun akan jatuh, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, yaitu sifat pengecut dari pasukan perang, ya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kalau sifat pengecut merupakan sifat yang terburuk, sifat yang paling tercela, ya, dari sifat-sifat yang lainnya dari pribadi seseorang. Hal ini seperti dijelaskan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sifat terjelek yang ada pada diri seseorang ialah orang yang sangat pelit dan pengecut. Kemudian yang kesembilan, sifat ujub yang lahir dari orang yang juhud, ya. Ujub ini artinya berbangga diri, ya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang dapat membinasakan manusia, yaitu sikap bakhil yang dipatuhi, kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman kepada diri sendiri. Dan yang terakhir, yang ke-10 dari hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat riya yang lahir dari para ahli ibadah. Riya, kesombongan yang ingin diperlihatkan kepada orang lain, padahal sudah jelas-jelas bahwa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang niatnya hanya ingin mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat rugi ketika kita beribadah, membaguskan ibadah-ibadah kita, tapi tujuannya hanya untuk dilihat oleh orang lain, gitu ya. Itu sangat rugi sekali. Di akhir
ada satu doa yang barangkali ini juga sering dipanjatkan oleh sahabat-sahabat semua selepas dari sholat-sholatnya. Bunyinya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Di kalimat pertama dari doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kita meminta perlindungan kepada Allah dari kegundahan hati, dari kecemasan, ya, dan dari rasa sedih. Kemudian yang kedua, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, kita mohon perlindungan kepada Allah dari sifat lemah dan malas, ya, dari sifat lemah dan malas. Kemudian kalimat ketiga dari doa ini adalah wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, kita memohon perlindungan kepada Allah dari rasa takut dan rasa kikir. Dan yang terakhir, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari lilitan hutang dan tekanan-tekanan dari orang-orang. Mudah-mudahan doa ini juga bisa kita panjatkan untuk menghindari dari 10 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ilmu saya terbatas, ilmu Allah sangatlah luas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.